Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini saya akan mau membahas pembagian skill untuk agricultural solar. Bahasa Indonesia apa? Teman-teman lebih suka bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Saya lebih suka bahasa Inggris karena kalau saya bahasa Indonesia itu terjemahannya sangat tidak bikin nyaman. Jadi saya pakai bahasa Inggris bukan karena sosokan Inggris, tapi bahasa Indonesia kalau dibaca nggak nyaman, itu aja. Oke lah, yang penting-penting aja sekarang yang mau saya bicarakan. Pembagian skill, pembagian poin untuk skill-skill yang ada. Kenapa kok skill sih? Ini kartu bukan skill. Oke. Teman-teman jangan lupa, pertama jangan lupa untuk selalu sekolah setiap hari ya. Di sini di area ini. Oke, supaya nggak terlalu ribet, di dalam kastil aja ada. Langsung pencet ini, pencet bangunan aula profesi. Terus biasanya kalau udah jamnya sekolah itu pilihlah kolom-kolom experience yang cukup besar, yang paling besar yang memungkinkan untuk dijalankan. Jangan sampai terjebak. Ada poin yang besar ya, kayak gini. Tapi kalau jalan sendiri poinnya kecil, 54. Jadi besar kalau dijalanin bertiga. Jangan sampai kamu masuk sendiri. Kalaupun masuk sendiri, coba diiklankan di provinsi chat atau di aliansi chat, misalnya gitu ya, di provinsi chat bilang yuk sekolah, atau help province quest, atau tapi lebih banyak di provinsi kita itu lebih langsung ke intinya aja. Misalnya farmer plus 1 atau plus 2 gitu. Nah, kalau saya lebih suka kayak gini. Misalnya kalau rider saya biasanya sendiri ya. Kalau lagi province quest, rider 2/3 gitu. Maksudnya di kolom quest yang grouping sudah ada 2 orang dari 3 kotak yang kosong gitu. Nah, bisa juga di chat aliansi diiklankan. Jadi ada dua tempat untuk mengiklankan kolom quest provinsi ini. Yang lebih sering disebut sama aliansi Indonesia itu sekolah. Misalnya sekolah rampok, sekolah petani, sekolah arsitek, sekolah pedagang. Di video sebelumnya saya udah kasih tahu caranya memilih mana experience yang sebaiknya dimasuki, diikuti. Jadi jangan sampai asal masuk aja gitu. Misalnya begitu lihat ini arsitek, langsung dimasukin, padahal experience-nya 41.000, sementara yang lain masih ada yang lebih banyak gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Terus kalau sudah sekolah biasanya dapat poin nih kayak gini. Ini sudah saya isi ya, dapat poin. Terus dibagi-bagi ke dalam kartu-kartu ini. Terus kartu-kartu ini nanti diseret kayak gini ya, dimasukin ke atas. Yang bawah ini bisa ditukar. Terus setelah ditukar jangan lupa klik save-nya. Saya nggak pencet persis di save-nya, nanti di save. Oke, saya mau ceritakan pembagian kartu-kartu ini. Kok penting banget sih sekolah? Kenapa? Karena itu sangat membantu mendapatkan skill-skill atau kartu-kartu yang ada tersedia di sini. Lihat nih, saya sudah punya kartu ini. Di sini bisa dilihat yang paling kiri atas, 75.000 bonus kayu per jam saat pengumpulan. Jadi begitu sejam pengumpulan saya langsung dapat otomatis 75.000 kayu. Begitu sejam, karena kartu ini saya otomatis dapat 50.000 kayu. Kalau di total per jam saya dapat 125.000 kayu. Kalau 2 jam, kalau 3 jam, hitung aja, kali aja sendiri. Jadi banyak gitu kan. Terus ini ada skill lumber pengumpulan kayu, kecepatan pengumpulan kayu 35%. Terus kenapa ini food? Oh my god. Untung saya bikin video ini, jadi saya tahu saya melakukan kesalahan. Nah, sudah benar. Pengumpulan kayu 15%. Kalau di total jadi 50% pengumpulan kayu. Terus ada gathering payload, ini kemampuan daya angkut meningkat 15%. Lalu ini udah benar. Di quest di kartu provinsi, di kartu skill saya banyakin di persen sama yang angka-angka experience yang paling besar. Terus seharusnya ada ini ini teman-teman bisa daily acceptable national. Jadi ada bonus ikut quest province, bonus satu legion lagi. Itu ada di kolom berapa nih bos? Kalau itu kan bisa juga nih, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di kolom 17 tuh. Di kolom untuk petani ya, untuk petani. Setiap hari bisa menerima quest province plus 1. Di setiap ujung-ujung kartu saya selalu mengutamakan skill tadinya, tapi hari ini atau beberapa hari yang lalu saya tergoda untuk memenuhi skill ini. Jadi yang paling ujung ini kecepatan pengumpulan kayu 35%, karena saya ngejar box ke-9 di COP. Jadi seminggu itu saya COP-nya COP nambang, satu yang wajib, satu yang pilihan. COP pilihan, satu COP. Terus bijak-bijak ngisi poin di kartunya kayak gini. Ini nggak harus 10, nggak harus full ya, tergantung requestnya yang di sini tadi. Biasanya kalau ini mesti 0 ya, maka permintaannya adalah ini 5, ini 5, ini 5, baru ini bisa diisi ya kan. Teman-teman pasti ngalamin. Jadi kebutuhan minimalisnya aja yang dipenuhi supaya bisa sampai menyentuh mengisi poin-poin yang paling besar, yang paling bagus di sini, yang paling bawah. Terus kalau misalnya nanti saya udah full di kartu-kartu yang saya inginkan ini, maka saya lebih utamakan untuk mengisi kartu experience. Misalnya ini akan saya penuhin questing adventurer 5 sama fast learn 3 ya, sama yang masih belum penuh. Karena kalau mau ngejar ke sini ke kolom kartu-kartu yang ini, itu kan butuh experience, butuh poin. Poin itu dapat dari experience yang meningkat. Nah, kalau experience-nya tiap pergi sekolah atau quest provinsi kecil-kecil, maka sulit untuk mendapatkan. Kalau experience-nya dikit sulit untuk mendapatkan poin dengan cepat. Jadi digedein aja experience-nya di kartu experience, baik persen maupun yang jumlah nilai experience-nya. Terus nilai experience nggak melulu ada di dalam kolom kartu yang di save ini, tapi ada juga yang di sini. Misalnya ini kayak gini, yang gambar-gambar kayak gini nih, Wasteland Reclamation First. Ini kartunya nggak perlu masukin, ini udah otomatis diterapkan. Jadi misalnya setiap kali province quest atau sekolah, kita pasti dapat bonus experience 2% karena kartu ini. Ya, ini waktu melaksanakan untuk melaksanakan questnya ini berkurang 5% karena kartu ini. Terus karena kartu ini, kartu use it all first itu 1. Karena kartu ini setiap kali province quest 1 legion dapat 2% experience. Jadi kalau di total misalnya ini Wasteland Reclamation use it all first, terus time agriculture dan seterusnya. Kalau di total saya sampai sekarang sudah sampai sini gitu ya. Saya sampai sekarang sudah mencapai 75% bonus quest experience. 75% bonus quest experience. Nah, terus ada kartu yang unik lagi nih. Nah, ini province scoring. Jadi karena kartu ini saya setiap kali melakukan COP, jadi province scoringnya saya dapat nilai 5% dari total yang sudah saya kerjakan. Misalnya saya hari ini sudah saya sebelumnya sudah colong start. Colong start. Jadi ini udah pada nambang nih. Legion saya udah pada nambang di sini. Kayu level 9. Terus kayu level 6. Terus lahan kayu level 8. Ini sekarang lagi jam
jam 8.56 pagi. Jadi COP-nya akan berubah saat jam 9.30. Jadi kita bisa lihat di sini legion pertama nanti akan menghasilkan poin, legion kedua akan menghasilkan poin, dan sampai legion keempat, karena sebelumnya sudah nyolong start. Jadi pas COP bebas nanti sudah dimulai, saya bisa langsung ambil nilainya dengan cara saya pencet ini harus diingat nih. Ini untuk meningkatkan 100% poinnya. Misalnya dapat poin 10 karena ada kepake kartu ini, kalau diaktifkan nanti ya itu jadi 2 kalinya. 2 kali 10 jadi 20. Jadi berapa yang kamu dapat nilainya nanti dikalikan 2 karena pakai kartu yang tadi itu. Terus setelah pencet kartu ini, saya pencet kartu ini, kartu nambang. Ini langsung percepat. Treng. Begitu saya pencet, ada yang langsung pulang, ada yang tadinya misalnya ini 7 jam berubah jadi sisa 3 jam. Tapi biasanya langsung saya pulangin aja, karena terus saya mau setelah jam setengah 10 nanti, jam 9.30 saya mau sekolahin lagi pasukan saya kayak gini. Apakah tadi saya sudah menceritakan kalau kartu-kartu yang otomatis ini juga memberi bonus province scoring? Oh ya, tadi saya ceritakan. Nah, sampai saat ini saya sudah mencapai bonus province scoring ya. Setiap kali melakukan COP, kompetisi antar provinsi, saya mendapatkan bonus poinnya total 45% dari 45%. Jadi dikalikan aja. Misalnya saya ngeraih poin 100 gitu kan, kali 45% tambahannya jadi 145 poin yang saya dapat, misalnya kayak gitu. Itu sebabnya kita bisa menang atau kalah di COP ya tergantung kartu-kartu kita ini. Nah, kalau cuma sedikit yang punya kartu bagus di provinsi kita, berarti kita kemungkinan bakal sering kalah. Tapi kalau semuanya di provinsi kita kartunya bagus-bagus, kira-kira terutama yang aktif-aktif ya, yang aktif tapi kalau nggak tahu cara main susah juga. Dulu saya kayak gitu, saya nggak tahu cara mainnya.